Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari Tenshi part 2-nya. Yang dimana part kali ini merangkum mulai dari chapter 3 sampai 5 dari volume 1-nya. Oke lah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk ngingatin kalian agar terus dukung channel kecil kita ini dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan juga Kima, jangan lupa untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta-fakta menarik terkait anime dan light novel yang akan kita bahas Kima, oke? Bella no baca dan debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke, dilanjutkan keesokan harinya setelah Amane sembuh dari demamnya. Pagi itu, Amane sudah berada di ruang kelas bersama dengan Itsuki temannya. Nah, di sini Itsuki terbilang cukup lega karena melihat kondisi Amane yang sudah membaik. Itsuki berkata kalau Amane seharusnya sudah bisa mulai memperhatikan kondisi hidupnya dan tentunya itu dimulai dari membersihkan apartemennya. Itsuki seperti biasa terus-menerus mengingatkan Amane agar mulai hidup mandiri dan menjaga pola hidupnya. Namun seperti biasa juga, Amane menepis teguran Itsuki dengan jengkel, seakan tidak peduli akan hal itu. Nah, kemudian saat keduanya asik tengah berdebat, tiba-tiba Shina datang dari belakang dan hendak memasuki kelasnya. Itsuki pun langsung menunjuk Shina seakan ingin memamerkannya kepada Amane. Namun Amane menjawab kalau ia memang mengakui kecantikan Shina, namun hanya sampai situ saja. Amane merasa kalau Shina merupakan gadis yang terlalu jauh untuk dikejar, sehingga lebih baik hanya mengaguminya dari jauh saja. Itsuki yang mendengar itu pun seketika pasrah dengan sifat pesimis dari sahabatnya tersebut. Itsuki pun bertanya-tanya kapan Amane bisa mendapatkan seorang pacar jika ia terus bersikap seperti itu. Namun lagi-lagi Amane menepis pertanyaan dari Itsuki barusan, seakan ia juga tidak peduli mengenai hal-hal yang berbau romantis. Oke, kemudian dilanjutkan saat sepulang sekolah. Amane sudah pulang duluan ke apartemennya dan sempat singgah ke minimarket untuk membeli makanan ringan. Ya, seperti biasa Kima, si Amane ini karena nggak tahu masak, ia selalu membeli makanan minimarket sebagai makanan pokoknya. Dan hal inilah yang membuat Amane menjadi semakin tidak mandiri dan semakin merusak pola hidupnya. Namun karena sudah terbiasa, Amane pun tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, kemudian saat asik tengah makan, Shina tiba-tiba juga sudah balik ke apartemennya dan mendapati Amane yang sedang makan dengan asik di beranda apartemen. Kalau kalian nggak tahu Kima, beranda apartemen itu kira-kira ya kayak gini lah. Jadi kayak bagian belakangnya gitu yang biasa untuk jemuran gitu lah Kima, oke? Dan ya tiap apartemen itu biasanya ada sih pembatasnya, cuman mungkin karena di sini itu apartemen yang ditinggali anak SMA gitu lah Kima. Jadi mungkin nggak terlalu privacy gitu lah ya. Itu makanya si Shina bisa melihat Amane dari berandanya juga. Oke, kemudian lanjut. Nah, saat Shina melihat Amane yang kembali memakan makanan ringan tersebut, Shina dengan cepat langsung menegur Amane. Amane pun yang tidak sadar akan kehadiran Shina langsung terkejut. Namun Amane langsung membalas kalau ia sudah terbiasa makan seperti itu. Jadi Shina tidak perlu khawatir dan tidak perlu ikut campur. Nah, mendengar itu bukannya berhenti, namun Shina malah semakin geram dengan tingkah Amane. Shina pun seketika langsung masuk ke apartemennya dan membawakan sebuah bekal berisi masakan buatannya. Shina pun memberikan makanan tersebut kepada Amane karena tidak tahan melihat pola hidup tidak sehat yang selalu Amane lakukan. Nah, Amane Kima awalnya ingin menolak karena ia tidak ingin urusannya dicampuri. Namun saat melihat wajah Shina yang betul-betul kesal, Amane pun mengalah dan menerima bekal tersebut. Amane pun berterima kasih dan segera masuk untuk makan. Oke, kemudian dilanjutkan malam harinya. Amane memutuskan untuk mengembalikan bekal yang diberikan Shina tadi siang kepadanya. Nah, Amane pun langsung membunyikan bel apartemen milik Shina dan Shina langsung segera keluar. Namun Shina keluar sambil membawa bekal lain di tangannya. Shina kemudian berkata kalau ia akan memberikan bekal makan malam untuk Amane, karena ia tahu kalau Amane pasti akan membeli makanan ringan lagi untuk makan malamnya. Nah, Amane pun sambil terheran menukar bekal kosong miliknya
dengan bekal yang baru saja diberi oleh Shina. Nah, Amane pun sebenarnya Kima menerima dengan senang hati makanan buatan si Shina. Namun ia tidak ingin merepotkan Shina lebih jauh lagi. Namun Shina menepis hal itu dengan berkata kalau ia melakukan hal tersebut karena keinginannya dan karena ia memang suka memasak. Jadi Amane tidak perlu merasa bersalah sedikit pun. Dan ya, inilah awal dari keterikatan si Amane dan si Shina, Kima-kima sekalian. Mulai detik ini, Amane dan Shina terus-menerus terhubung melalui makanan buatan Shina setiap harinya. Namun ya, belum ada hal romantis yang terjadi di antara mereka. Jadi hanya sekedar membalas bantuan dan melakukannya juga hanya sekedar karena keinginan. Jadi bisa dibilang di titik ini belum berlaku genre romansnya Kima. Jadi sabarlah ya, oke? Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Nah, pagi itu, Amane memutuskan untuk mulai membersihkan dan merapikan apartemennya secara keseluruhan. Amane terus terngiang oleh perkataan Itsuki dan Shina yang terus-menerus menyuruhnya agar mulai mandiri dan membersihkan apartemennya sendiri. Nah, mumpung hari itu sedang akhir pekan, Amane pun merasa kalau hari ini merupakan hari yang tepat untuk bersih-bersih. Amane pun mulai menyiapkan segala peralatan kebersihannya dan mulai hendak merapikan barang-barangnya. Nah, namun karena ini pertama kalinya Amane bersih-bersih, ia tidak tahu harus memulai dari mana dan bagian mana saja yang penting untuk dibersihkan. Amane pun terdiam sejenak dan sedikit menyesal karena ia tidak bisa melakukan apa-apa, padahal ia sendirilah yang memutuskan untuk tinggal sendiri di apartemen. Nah, saat sedang bingung, tiba-tiba bel pintu kamar Amane berbunyi dari luar. Amane pun dengan perlahan berjalan ke arah pintu karena di sekitarnya sudah sangat berserakan oleh barang-barang kotor. Nah, saat membuka pintu, Amane mendapati Shina yang berdiri di luar sambil menatap heran ke dalam apartemen Amane. Shina sendiri datang untuk meminta bekal tempat makannya yang belum dikembalikan Amane semalam. Namun seketika niat dan tujuan Shina berubah saat melihat ke dalam apartemen Amane yang sangat berantakan. Amane pun langsung mencoba menjelaskan kalau ia ingin mulai bersih-bersih dan merapikan apartemennya. Nah, mendengar itu, Shina sedikit senang karena akhirnya Amane sudah sadar akan kesalahannya. Namun di satu sisi, ia sedikit kesal karena Amane malah membuat apartemennya semakin berantakan lagi. Nah, tanpa persetujuan dan tanpa memperdulikan Amane, Shina pun langsung berkata kalau ia akan membersihkan seluruh apartemen Amane. Shina berkata kalau ia tidak tenang melihat apartemen tetangganya yang sangat berantakan. Mendengar itu, Amane pun sedikit tersinggung. Namun di satu sisi, ia berterima kasih atas bantuan Shina. Shina pun segera balik ke apartemennya untuk bersiap dan berganti pakaian dan mereka pun mulai bersih-bersih. Oke, kemudian event bersih-bersih apartemen bersama cewek malaikat pun dimulai. Amane bisa dibilang hampir tidak melakukan apa-apa karena keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh Shina. Namun Amane berusaha untuk menurut dan bersiap jika dipanggil dan disuruh oleh Shina kapanpun ia mau. Oke, kemudian saat tengah asik bersih-bersih, karena situasi masih cukup berantakan, Shina sempat tersandung dan hampir terjatuh. Namun Amane dengan sigap dan fast hang langsung menyambut dan menangkap Shina. Namun karena Amane juga ikut tersandung dan tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya, ia pun ikut jatuh dan syukurnya Shina berhasil mendarat tepat di atas Amane. Shina memang tidak terluka, namun apa yang terjadi sekarang sungguh sangat amat mencuci mata kita, Kima. Nah, saat Amane menyadari kalau Shina berada tepat di atas tubuhnya, Amane pun spontan langsung meminta maaf. Namun Shina membalas kalau itu semua ialah kesalahannya karena ialah yang pertama jatuh. Amane di satu sisi cukup senang karena event langka seperti ini terjadi pada dirinya. Namun di satu sisi lagi, ia juga sedikit khawatir kalau Shina jadi tidak suka dengannya. Karena seperti yang kita tahu, Kima, si Shina ini saking populernya sampai-sampai ia sudah ditembak oleh sekian banyak cowok di sekolah mereka. Namun Shina selalu menolak mereka dan bahkan Shina termasuk cuek dan dingin kepada laki-laki. Itu sebabnya Amane merasa kalau Shina bisa saja kesal karena takut Shina menyangka kalau ia melakukan hal ini dengan sengaja. Namun nyatanya, Kima, Shina tidak marah dan malah bersikap seolah itu ialah hal yang biasa. Shina pun seketika mencoba bangkit dan mengajak Amane untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Nah, namun nih, Kima,
Saat Shina bangkit berdiri dan berbalik badan, Amane bisa melihat daerah kuping Shina yang sedikit memerah karena malu. Namun Amane tidak terlalu memikirkan hal itu dan langsung bangkit berdiri juga agar Shina tidak marah. Oke, kayaknya udah mulai berlaku lah nih Kima, genre romance-nya, ya kan? Cuman kayaknya pelan-pelan lah dikasih, jadi ya sabar aja lah kita ya. Oke, kemudian dilanjutkan setelah siap bersih-bersih. Amane dan Shina menghabiskan 1 harian untuk membersihkan apartemen Amane. Dan tak terasa hari pun sudah malam. Nah di sini, Shina memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan menyiapkan makan malam mereka. Namun langsung dihentikan dengan cepat oleh Amane. Amane berkata kalau ia tidak ingin merepotkan Shina lebih jauh lagi, dan malahan ia ingin membalas kebaikan Shina yang sudah membantunya bersih-bersih hari ini. Amane pun mengeluarkan menu makan pizza langganannya dan memberikannya kepada Shina. Amane berkata kalau mereka akan makan pizza kali ini sebagai perayaan dan sebagai hadiah untuk Shina yang sudah membantunya. Nah di sini Kima, awalnya Amane sedikit takut kalau Shina akan menolak, mengingat Shina sangat memperhatikan pola makannya. Namun yang anehnya, mata Shina malah terlihat sangat tertarik dengan pizza tersebut. Amane pun seketika langsung sadar kalau ini pasti pertama kalinya Shina makan pizza. Amane pun langsung menyuruh Shina untuk memilih rasa dan porsi sesuai dengan seleranya. Shina pun mengangguk dan tersenyum sedikit sambil berterima kasih kepada Amane. Nah, melihat reaksi imut dari Shina barusan, Amane sempat terpukau sejenak. Namun ia langsung menyadarkan dirinya karena tidak ingin Shina jadi terganggu. Mereka pun akhirnya memesan pizza sesuai dengan pilihan Shina dan menikmati makan malam mereka. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part 2-nya. Cukup menarik sih Kima. Gimana ya, bisa dibilang ini LN atau light novel memang genre romance. Cuman menurutku ini cukup unik sih. Kenapa gitu? Karena ya romance-nya itu asli tipis-tipis sekali ditunjukin di awal. Yang dimana biasanya genre romance yang kita tahu itu langsung jelas sekali lah kalau karakter yang ini saling suka atau mendam rasa suka. Sementara light novel ini Kima, menurutku cukup mirip lah sama Gimai Seikatsu. Jadi heroinnya itu gak terang-terangan nunjukin rasa sukanya. Dan kita jadi harus nembak dengan detail kecil supaya bisa tahu kalau heroinnya itu udah mulai ada rasa suka atau belum. So ya menurutku cukup menarik sih ini Kima. Alurnya juga santai, gak tiba-tiba langsung suka hanya karena adegan jatuh terus ditangkap, ya kan? Biasanya kan gitu Kima, kalau ada cewek jatuh terus MC-nya nangkap, kan biasanya cewek itu langsung merah mukanya atau nggak langsung sunderi gitulah, jadi udah basi kali lah. Sementara ini halus-halus gitu dia nunjukinnya ya kan. Ya boleh lah, boleh. Ku kasih jempol lah untuk kalian yang rekomendasi LN ini Kima, oke? Baiklah Kima, seperti biasa sekian untuk video kali ini. Part selanjutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.